warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Lora Septiana, biasa dipanggil Lora. Aku merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Riau dengan program studi pendidikan guru sekolah dasar angkatan 2021 kelas A. Pada video kali ini, untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPA Fisika yang diampu oleh Ibu dosen, Ibu Dr. Neni Hermita, SPD, MPD. Aku mengambil materi yakni gaya dan penerapannya. Untuk itu, simak video selanjutnya. Nah, lantas apa sih pengertian gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda sehingga benda tersebut bergerak, berpindah tempat, ataupun berubah bentuk. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah sangat sering menggunakan gaya untuk mempermudah proses pekerjaan kita, seperti mendorong meja, mengkayu sepeda, mengangkat benda yang berat, serta lain sebagainya. Maka dari itu, kita akan membahas jenis-jenis gaya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang dihasilkan oleh otot tubuh serta dikendalikan oleh sistem tubuh. Gaya otot ini terbagi dua. Ada gaya otot yang dihasilkan oleh manusia dan ada gaya otot yang dihasilkan oleh hewan. Gaya otot yang dihasilkan oleh manusia seperti otot tangan untuk mendorong meja, mengangkat benda-benda berat lainnya, gaya otot kaki untuk menyepak bola dalam permainan sepak bola, dan lain sebagainya. Sementara gaya otot yang dihasilkan oleh hewan seperti kerbau membajak sawah dan juga delman. Adapun manfaat dari gaya otot dalam kehidupan sehari-hari yakni untuk mempermudah pekerjaan manusia. Berikut kita lihat eksperimennya. Langkah pertama, sediakan titik A yang ditandai dengan botol sirup dan titik B. Kemudian, dorong botol sirup ke arah titik B menggunakan kekuatan otot tangan, sehingga botol sirup berpindah dari titik A ke titik B menggunakan otot tangan. Mari kita lihat slow motionnya. Nah, yang kedua adalah gaya listrik. Gaya listrik ialah gaya yang dihasilkan oleh muatan listrik. Perlu teman-teman ketahui, gaya listrik ini ada muatan positif dan ada muatan negatif. Jika kedua muatan itu sejenis, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Sebaliknya, jika kedua muatan itu berbeda, maka yang terjadi ialah tarik-menarik. Adapun manfaat gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari yakni untuk menghidupkan atau menyalakan barang-barang elektronik seperti kulkas, televisi, AC, mesin cuci, dan lain sebagainya. Untuk itu, simak eksperimen berikut ini. Langkah pertama, ambil sisir plastik, kemudian gosokkan secara terus-menerus pada rambut kering. Hal ini bertujuan agar sisir yang digosokkan secara terus-menerus pada rambut kering akan mendapatkan muatan listrik. Karena sisir mendapatkan muatan listrik dari rambut kering, maka bisa menarik potongan-potongan kertas. Hal ini disebut sebagai gaya listrik statis. Mari kita lihat slow motionnya. Yang ketiga ialah gaya magnet. Gaya magnet ialah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Adapun benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut benda magnetis dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut benda non-magnetis. Contoh dari benda magnetis yaitu benda-benda yang terbuat dari beberapa logam tertentu seperti ada besi, baja, nikel, kolbat, dan juga lainnya. Sementara benda-benda non-magnetis yaitu ada plastik, kaca, kayu, kain, dan lain sebagainya. Adapun manfaat gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari ialah pertama, untuk memisahkan barang-barang logam dengan non-logam pada pembuangan barang bekas.
Yang kedua, sebagai pengunci tas atau kotak pensil. Dan yang terakhir, sebagai arah jarum kompas. Berikut contoh gaya magnet yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari yakni penggunaan pada kotak pensil magnetik, yang mana magnet terdapat pada buka tutup kotak pensil, terdapat pada bagian atas dan juga terdapat pada bagian bawah. Memiliki berbeda jenis sehingga muatan yang dihasilkan saling tarik-menarik. Mari kita perhatikan slow motion-nya. Nah, yang keempat yakni gaya gravitasi. Gaya gravitasi ialah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang memiliki massa atau bobot di semesta. Atau gaya tarik bumi yang menyebabkan semua benda apabila dilempar ke atas akan jatuh ke bawah. Nah, manfaat dari gaya gravitasi ini yakni pertama, menjaga agar semua benda tetap berada di permukaan bumi. Kedua, menjaga atmosfer tetap berada di permukaan bumi. Yang ketiga, menjaga agar bulan dan satelit tetap berada di posisinya. Berikut eksperimennya. Sediakan satu buah benda, apapun jenisnya. Di sini saya memiliki satu buah bawang putih. Kemudian percobaan pertama, jatuhkan bawang putih dari atas ketinggian. Nah, bisa kita lihat hasilnya bawang putih tersebut jatuh ke bawah. Percobaan kedua, lemparkan bawang putih dari bawah ke atas. Namun hasilnya tetap sama, bawang putih akan jatuh ke bawah. Mari kita lihat slow motion-nya. Yang kelima ialah gaya gesek. Gaya gesek terjadi jika dua permukaan saling bersentuhan. Semakin kasar permukaan suatu benda, maka semakin besar gaya gesek yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin licin atau semakin halus permukaan benda, maka gaya gesek yang dihasilkan semakin kecil. Adapun manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari yakni pertama, membantu benda bergerak agar tidak tergelincir. Yang kedua, membantu menghentikan benda bergerak. Yang ketiga, membantu menahan benda agar tidak bergeser. Berikut eksperimennya. Langkah pertama, sediakan satu bola dan letakkan di atas lantai. Kemudian, tendang bola tersebut dan lihat yang terjadi, bola berputar dengan cepat. Langkah kedua, tendang bola pada permukaan tanah. Maka yang terjadi, bola akan bergerak lambat karena bedanya halus permukaan pada lantai dan pada tanah. Dan yang terakhir yakni gaya pegas. Gaya pegas ialah gaya yang dihasilkan oleh benda-benda yang memiliki elastisitas. Contohnya itu terdapat pada benda karet. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan pada katapel, pada panahan, dan lain sebagainya. Gaya pegas ini timbul karena adanya sifat elastisitas yang dihasilkan. Adapun manfaat dari gaya pegas yakni membantu pada pembuatan spring bed serta gaya pegas yang dihasilkan pada katapel dan juga panahan. Berikut eksperimennya. Langkah pertama, sediakan satu buah kayu yang mana di atasnya sudah tertancap dua buah paku. Lalu, sediakan dua buah karet dan dua buah paku. Hal yang harus dilakukan, kaitkan karet pertama pada paku pertama dan paku kedua, lakukan pada karet yang kedua. Kemudian, tarik-tarik karet sama seperti kita menguji elastisitas pada penggunaan katapel. Lalu, ambil satu buah paku, tarik ke belakang, dan lihat paku akan terdorong ke depan karena adanya gaya pegas yang timbul akibat elastisitas. Mari kita lihat slow motion-nya.
Nah, itulah beberapa jenis gaya serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sekian dulu ya penyampaian materi dari Lora. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.